ngomelin ibu-ibu takut ngomelin. Jawab. Kayak pahalukum? Ya, masih takut jawabnya. Kayak pahalukum? Boleh khair alhamdulillah atau alhamdulillah khair. Yang mana dulu dah biar kompak dah. Khair dulu ya? Oh, kalau bagusnya alhamdulillah dulu. Baru khair. Berarti alhamdulillah. Kayak pahalukum? Alhamdulillah. Nah begitu kalau tanya kompak, jadi kelihatannya bisa. Malu apa yang baru datang aja tuh, ya mana zaman tadi itu diem gue. Kalau bisa pak, yang pura-pura. Kayak pahalukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Nah, itu memang begitu harus kompak kalau ngaji itu. Kompak serempak. Jadi ibu oh iya bapak-bapak bisa nah ya. Jadi ibu jadi dengerin. Ya bu ya dengerin kalau orang lain ngaji bu. Ini kalau habis tadi baca-baca kitab, kita habis tahlil sebagian baca kitab itu pahalanya 1000 rakaat. Ibu kagak dapat barusan. Kan kasihan. Kenyang kacang. Bukannya punya kagak dapat 1000 rakaatnya jadinya. Kan sayang udah duduk bareng-bareng kagak dapat. Guntang bae. Ngomongin apa tuh dasar ibu-ibu? Nah, tuh kan. Saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail. Saya hanya berarti sesuai dengan yang ingin saya sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim, sama hadisnya dari Abu Bakar juga. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku kasih tahu, kata Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku kasih tahu dosa-dosa besar? Nah ini dosa-dosa yang gede bu. Yang gede, tahu yang gede? Besar. Nah ini dosa-dosa yang besar. Apa yang pertama? Rasulullah masih tahu kepada sahabat, maukah kamu aku kasih tahu dosa-dosa yang besar? Rasulullah sahabat bilang langsung menjawab. Kata sahabat, kulna bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami mau. Ya, dengarkan kata Rasulullah, qala al-isyraku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini dosa paling besar. Ada dalam Al-Qur'an. Jadi dosa itu tidak diampuni, dosa syirik itu tidak diampuni. Ya, bagaimana bunyinya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa yang menyekutukannya, tapi mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Nah, makanya jauhi oleh kita syirik. Kalau dosa yang lain mah banyak, tadi kita sudah minta kepada Allah istighfar diampuni semua, tapi kalau syirik enggak diampunin. Kagak diampunin Pak. Nah ini makanya kenapa adanya pengajian seperti ini biar dikasih tahu jangan sampai kita punya dosa syirik. Karena dosa syirik itu tidak diampuni. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Salah satunya mensekutukan Allah itu gimana? Yang jelas-jelas gedenya itu kita menyembah selain Allah. Kita orang Islam tahu Allah Maha Besar, Allah Tuhan kita, tapi kita nyembah. Ada di rumah kita patung. Di rumah. Tunggu pohon rumah mana? Di depan rumah. Di rumah kita ada patung apa gitu ya? Mbah, ini rezeki susah banget ya Mbah. Mbah kok kagak bantu saya Mbah gitu ya. Kalau sekarang kan di India lagi sedang gempar-gemparnya ya. Bener, dengar, tahu, nonton. Oh itu patung-patungnya pada diceburin. Iya kan, pada dibuangin kan. Kenapa? Musim corona dia pada doa. Yang kena dia semua kan. Kata dia gua nyembah lu mah gak bisa nolongin gua gitu. Akhirnya diceburin tuh pada patung-patungnya Tuhannya diceburin. Tuhannya kelelep kagak? Kelelep. Kelompok kagak bisa balik lagi tuh Tuhan. Iya. Patung pada ini nama dia. Akhirnya dia dari situ. Nah itu dia. Kita rumah kita ini nggak boleh nih, ini syirik, ini nggak ada ampunannya. Nah, kalau yang syirik-syirik kecil makanya kata Rasulullah hati-hati. Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil itu, perbedaan syirik dengan iman itu bagaikan sering saya sampaikan, bagaikan benang, bagaikan semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Nah, loh, udah di atas batu hitam, kalau hitam nggak paham orang kampung, cuma bahasa babakan hitam, bahasa Inggrisnya hitam, batu hitam, iya legem.
semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Orang kelihatan. Lah saya ini dapat ini dari Ustadz. Kata Pak Ustadz, ini tolong dibawa-bawa, kantongin kemana-mana. Kalau udah lu kantongin cewek, lu lihat nanti nguber-nguber lu. Demen. Iya. Dan itu datang dibawa-bawa diangkut sama gituan. Nah ini juga sirik. Atau yang para pedagang nih, mohon maaf, ini sirik kecilnya tapi sama dosanya. Tukang dagang datang ke sono kemana ya? Ke daerah mana ya? Daerah Cikarang misalnya. Iya. Di Cikarang kan banyak ya, ada orang Cikarang. Hah? Jengkol mah ngapain? Di Cikarang di sono ada guru, ya. Di sono ada guru. Saya masalahnya pernah ke sono Pak. Yang paling terkenal ini kisah nyata. Yang paling terkenal di sana itu teman saya Pak. Beneran teman saya. Tuh di sono itu terkenalnya orang minta ilmu kebal. Kemudian punya yang mau kaya. Itu mah jangan ngomong. Masalahnya banyak pelet saya. Ya, pokoknya begitu dah. Itu teman saya asli Pak, satu pesantren kembar apa namanya? Dekat banget sama dia. Saya main ke sana ke rumah dia. Di rumah dia tuh tamu banyak banget Pak. Ada yang nginep, ada yang banyak dah pokoknya. Ini mah sebagai gambaran saja. Ini salah satu ini saya nasihatin dia Pak. Kata kakaknya juga begini, dia tuh gue bilangin dia susah banget. Nah, yang pernah datang ke sana pasti tahu nih namanya. Ya, yang pernah datang ke sana tapi nggak usah disebut. Nah itu saya pas datang duduk, ini di depan saya ini udah 3 orang nih, 4 orang. Itu satu dilihatin, terus dibungkus-bungkus, dibungkus-bungkus bacaan apa gitu dibungkus, terus taruh ya ikat pinggang. Ya kan makanya bapak-bapak tuh yang ada ikat pinggangnya tuh, ya yang ada robekan dalamnya tuh kan ada tuh, yang ada sletingnya ya ditaruh di dalamnya. Lu kemana-mana lu kalau udah pakai ini lu mantap pokoknya lu. Kata saya keren juga nih orang. Ya ini teman saya tapi belum ingat saya karena saya urutan yang keempat. Pas urutan saya, pas saya datang sama dia, mohon maaf ya Pak, saat itu ilmunya masih banyak Pak saat itu. Iya. Kalau orang sini mah tahu dah. Saat itu ilmunya masih banyak. Pas dibaca sama dia emang dia bisa Pak. Jadi kalau ada orang dari itu dia nggak usah ditanya, dia udah tahu tujuan lu ngapain sini udah tahu dia. Oh lu pengen ini, udah tahu, maka orang pada bingung. Pas giliran saya, mentok ya kan? Dia lihat, buset, lu katanya. Belakang saya ini masih banyak nih. Udah bubar dulu. Bubar. Saya ngobrol sama dia tuh, bareng-bareng. Saya bilang, lu begini, lu ngajarin sirik sama orang, dosa lu besar lu. Habis gimana lagi lu ngiri dulu katanya. Ini paling gampang katanya. Kan repot ya. Nah, iya, saya bilangin gini banyak, saya bilangin, saya tahu, saya terangin. Tapi saya memang teman akrab banget Pak. Pesantren At-Taqwa saat itu di At-Taqwa sih nggak ngajarin begitu, enggak. Karena memang ini dari bapaknya gitu, bapak yang paling terkenal. Kalau saya sebut pasti ada yang tahu. Apalagi orang. Nah ini juga sama syirik ini Pak. Dosa besar. Nah bagaimana kalau air Pak Ustaz? Air kita bacain doa, kemudian kita minum atau kepada orang yang kita niatkan, silahkan. Tapi jangan dibawa-bawa nih air. Gua bawa-bawa. Kalau ada orang gua sembur. Marah kagak? Kata Pak Ustadz kalau udah ini aman gua. Kadang-kadang orang mau main ini dia salah gunainnya. Iya. Kalau untuk obat nggak apa-apa, karena memang ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk obatnya bagaimana caranya? Tuh tadi Bapak tuh coba kalau para habaib ya Pak. Kalau para bagaimana di rumah sana juga tuh rumah Ustaz Ismail. Habib itu kalau lagi baca itu dibuka sama dia. Buka ingat kan? Pada ingat nggak? Dibuka sama dia. Ini mas saya lihatin pada ditutup aja. Wah benar ya, udah lebih tinggi dari Habib ini. Udah habis. Ya dibuka bacaan-bacaan itu kita niatkan ya Allah mudah-mudahan obat untuk saya. Paling tidak haus mah pasti hilang. Itu jelas. Haus sudah pasti hilang. Nah itu tadi. Dosa-dosa besar yang mengandung syirik sangat kecil sekali. Emang dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai katanya. Tapi ini suruhnya taruh di depan pintu supaya ini supaya itu. Nah itu hati-hati Pak ya. Ibu, bapak sama. Itu perbedaannya kata walaupun dari Pak Kiai kalau tujuannya sudah mensekutukan Allah itu salah. Apalagi di rumah masih ada yang nyimpen keris, ada? Bendok mah sama sebenarnya. Tapi mau bendok bodoh aja bagus banget ya. Bisa mah bisa dapur, saya tahu buat bawang aja kagak mempan. Iya.
Ini yang ada di pendaringan, di Pangkeng itu udah hilangin dah, hilangin. Buang. Masih ada yang begitu? Pendaringannya di warung. Gak punya pendaringan apa sekarang mah? Beras dia beli setengah liter ke warung kan ya? Saya itu mah. Ya, itu yang begitu hilangin Pak. Sebab Pak, ini sirik, ini enggak boh. Kalau dulu di sini bebas ya. Tuhan di sini. Saya pedomelin dulu. Orang ada yang taruh itu kan di pendaringan ya kan? Apa itu? Apa sih namanya? Petempayan. Bentong, tempayan, ada beras dan di atasnya ada kain putih. Biasa tuh. Kain putih kalau habis nyelawat, lu supaya kekeringan orangnya tuh lu buka itu tuh katanya beras jadinya. Kan kita kalau lihat orang meninggal gitu ya nyelawat ya. Niat mukanya itu mukanya itu kebayang-bayang sampai rumah. Mukanya si almarhum tadi begitu tuh. Supaya lupa katanya lihat tuh tempayan. Ada beras kagak gitu. Iya, katanya. Kalau kagak ada ya beli. Lupa tuh wajah mayatnya kan gitu. Nah ceritanya lagi begitu di sampingnya ada keris tuh Pak. Ada keris panjang banget. Atasnya keren juga dia keris kagak ada gagangnya. Saya asal. Orang udah karatan? Ya asal. Tahu ada yang nggak lu apain itu? Lah saya asal dia tadi. Gelasnya bocah kepak aja kepala saya. Lah emang apa? Ini keris ada apa? Wah ini bahaya begini. Zaman dulu masih Pak. Mudah-mudahan yang begini mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebab apa? Saya berdoa ini kan tadi katanya enggak diampunin Pak Ustaz. Dosa syirik enggak diampunin. Allah mengampuni dosa. Ayo suruh dulu. Allah mengampuni dosa orang yang melakukan dosa itu dikarenakan dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu dia melakukan dosa, itu masih mendapatkan ampunan. Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatihi. Yang melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa dengan dia tidak tahu. Baru dia mendapatkan ampunan. Tapi kalau udah tahu, udah diajarin, udah ngaji, dia kerjain. Nah ini diungsepin dosa. Enggak boleh. Kalau gitu gak usah ngaji dong. Mendingan kagak tahu. Pala lumpuh. Ngaji itu wajib. Wajib belajar. Belajar itu wajib. Ya kan? Apa tuh dalilnya? Apa dalilnya? Agak tahu. Pokoknya ngaji itu wajib. Yang pertama tadi syirik ya. Yang kedua, setelah syirik, wa uququl walidain. Nah ini dia. Durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang pertama apa tadi Bu? Syirik. Syirik itu ngapain? Menduakan Allah. Ibu mau diduain? Gak mau. Sakit hati kan? Sama Allah juga begitu. Sakit hati aku diduakan. Nah, tapi kan ada dalilnya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi berantem nih bagaimana? Ini namanya kemakan omongan dewa ya. Senjata makan tuan. Ya pokoknya begitu dah sakit hatinya. Allah marah. Lu bilang cinta sama gua di belakang gua lu ngancong. Mancing akunya mancing di sana ada tetangga cewek cakep banget jenengan ya. Siapa yang suka mancing tuh? Saya mah kagak. Sekarang mah kalau besok mah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu balasannya bukan cuma di akhirat. Di dunia udah nyata. Maring undang, walaupun itu kisah tapi nyata. Tahu dah saya kagak tahu itu zaman siapa. Tapi sampai sekarang patungnya masih ada, batunya sedang bersujud dia jadi batu. Saat itu juga kenapa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, balasannya langsung di dunia apalagi di akhirat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, baik bapak ataupun ibu, itu adalah surga kita. Surga kita yang ada di rumah. Kalau surga kita ada di rumah kita lupakan, bahaya. Orang tua, ibu yang masih ada itu adalah surga. Pintu surga kita jangan sampai kita menyesal setelah dia tidak ada. Perbanyak memang begitu sih. Ya, berat. Karena apa? Kalau sudah tua, ilal arjaril umur, kembali kepada bocah kecil. Apalagi kalau udah tua banget. Ditanya udah makan Mak? Belum. Dia ditanya sama tetangganya, ini mak kita. Ditanya sama tetangganya, wah udah makan wah? Belum. Bocah kagak ngasih makan gua. Nah dia ngomong deh, emang malu belum kasih makan? Udah 2 kali makan. Emang dasar nenek-nenek pikun. Nah, harusnya mah sabar ya. Emang begitu mak, saya
biarin kita kasih makan deh. Jangan ini bahaya. Maka saat ini kita harus banyak-banyak bersabar. Semakin tua emang semakin begitu ya. Kok kita nanti kita. Makanya harus punya anak sekarang itu mengerti agama. Kalau kita baik kepada orang tua, anak kita pasti baik kepada kita. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, anak kita pasti durhaka sama kita. Banyak ceritanya, gak usah diceritain kepanjangan. Selanjutnya, setelah hukukul walidain apa? Nah tadi qaul zur yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Yang sudah Ustaz sampaikan apa? Perkataan palsu kebanyakan ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu itu mulutnya dua. Enak aja di mana-mana ke perempuan, Bu. Ini gara-gara ada ibu-ibu sih jadi ribut ya. Biasanya bapak-bapak diem baik. Biasanya ibu-ibu, kemarin sudah saya sampaikan, atadaruna mal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah, Ibu nih? Saya kasih tahu sekarang nih, mumpung saya masih ada di sini. Ya, atadaruna mal ghibah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Siapa itu? In kana fihi ma taqulu faqad bahadta. Kalau kamu ngomongin orang dan ada yang kamu ngomongin itu persis sama dia, kamu sudah mengumpat-nya. Kan ibu begitu. Sini dah. Kita mah bukan ngomongin ya. Sambil rujak itu. Bukan ngomongin tuh mah. Ini mah kenyataan. Ya kan? Benar begitu? Tadi kagak. Ini mah bukan ngomongin, kenyataan. Lu kenal enggak sama si Manu? Maip ada nggak? Ada. Jangan. Maaf. Enggak ada. Ma itu. Ya. Lu tau nggak ma itu? Itu ma itu. Wah, pokoknya dah diomongin semua. Tapi gua mah bukan ngomongin, ini mah kenyataan. Justru itu. Kan begitu ya? Dalilnya ini mah bukan ngomongin, tapi emang nyata dia ngerjain itu. Itu yang dosa. Jangan apa? Kalau nggak kenyataan mengumpat, kalau kenyataan mengumpat, kalau nggak kenyataan fitnah. Makanya jauhi qauluz zur, omongin kebaikannya. Kenal nggak Maipah? Kenal. Ya Allah, waktu ngaji di rumah dia disediainnya, itu makanan anggur cuy, anggur. Masya Allah, anggur hitam lagi. Pak Ustadz dikasih teh manis, baik banget itu Maipah ya. Kapan-kapan minggu depan kita ngaji lagi sonanya. Ada lepet pak, iya kan? Ada lepet ya, memang ya. Lepetnya demplon. Lepet dikatain demplon sama dia. Tuh, ngomongin yang baik-baik aja dapat pahala. Yang jelek-jelek biarin simpen aja. Barang siapa man satara musliman satara Allah yaumul qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib, tahu salahnya, tahu aibnya, tahu. Ketika ada orang ngomong, jangan ngomongin. Atau ketika kita diajak ngomong sama orang, pas dia nanya-nanya tentang si A, kita tahu persis si A, tapi kita bilang, enggak, saya enggak tahu, sama sekali enggak tahu, kayaknya itu masalah deh. Ketika kita menyembunyikan ini, maka nanti di yaumul qiyamah aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman satara Allah yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib temannya, maka Allah akan tutupi aibnya. Barang siapa yang memberikan bantuan, kurbatan, kebaikan, bantuan itu kepada orang lain, Allah akan memberikan bantuan kepadanya nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah nih kalau jamaah Al-Barkah sering ngasih pinjaman utang nih, alhamdulillah. Tapi yang utang harus tahu diri ya. Bahagianya orang yang selalu meminjamkan utang. Karena biasanya orang berhutang itu biasanya dia udah terpaksa banget pak. Iya. Padahal gua malu banget sama dia. Tapi gimana lagi? Kalau gua nggak minjem, aduh rasanya nih, wah harus minjem ini. Orang yang sedang kesusahan datang ke rumah Minan, saya kesusahan datang ke rumah Minan. Minan saat itu punya apa adanya, cuma segitu-gitunya. Tapi akhirnya Minan kasih saya karena saya butuh. Maka yaumul qiyamah Minan akan diberikan satu pintu keberhasilan atau satu pintu kebaikan, yang mana kebaikan itu hanya dia yang dapat. Masya Allah. Makanya bahagialah orang yang sering meminjamkan itu. Karena apa itu berarti sudah memberikan satu kebaikan kepada orang. Jangan pakai bunga, Pak Ustaz. Jangan. Minjem 10.000, balik 30.000. Sumpahin modal.
Ada yang begitu emang? Jangan, sebagai orang Islam mah nggak boleh minjam itu yang minjam 10.000, kasih pulangnya 10, minjam 1 juta pulangnya 10 juta, 10 juta, 1 juta kembaliin 1 juta, jangan ada bunganya. Tapi kalau begini boleh nih, kalau begini nih, emang itu kan terjadinya karena apa? Karena ada akad ya, karena ada akad. Akad itu omongan. Sah perkawinan gara-gara ada omongan. Saya terima nikahnya Ratawati binti Bapak Haji Mahruf dengan maksudnya tersebut tunai sah. Ya kan, gue ceraiin lo. Jadi cerai sah karena ada akad. Makanya nanti ketika kita, nih lu gue kasih pinjam, entar lu ngulanginnya harus ada lebihnya 200.000. Haram. Haram. Nih lu gue pinjemin 1 juta pakai dah. Manfaatin. Tahu-tahu kita pulang datang, alhamdulillah kita lagi punya rezeki. Ini uang Anda 1 juta yang kemarin saya pinjam. Saya alhamdulillah banget nih buat anaknya ya. Buat anaknya. Bukan anaknya duit, bukan. Anaknya tuh orang, anaknya dia. Ya, ini saya makasih ya. Nah, ini enggak apa-apa. Ini tanda terima kasih. Ingat, adanya di akad. Haram atau tidaknya di akadnya. Kalau kita mau ngasih, enggak apa-apa. Tapi kalau tadi ketika berjanji nanti pulanginnya dari 1 juta menjadi 1.200.000, maka 200 menjadi haram. Kemudian syahadatul zur, syirik pertama, yang kedua tadi apa? Aqul walidain, durhaka orang tua. Ketiga, qauluz zur, ngomong yang ya gibah kemana-mana. Kemudian ini syahadatul zur. Syahadatul zur itu artinya kasih persaksian palsu di pengadilan. Udah tahu dia itu nggak bersalah, tapi kita untuk mengalahkan dia, menjebloskan dia, untuk menjatuhkan dia ke dalam hal yang buruk, dalam penjara atau apa, ini adalah dosa besar. Rasulullah lagi duduk begini, padahal ketika membicarakan tentang ini, Rasulullah sampai duduk begini, tolong tinggalkan qauluz zur, kata-kata jelek jangan, persaksian jelek jangan, tinggalkan. Ini sampai Rasulullah itu berkali-kali baca yang ngomongin sebab apa? Sebab banyak pahala yang hilang begitu saja hanya dengan kata-kata zur. Ada yang datang kepada Allah, ya Allah, pahalaku banyak, hajiku banyak, umrohku banyak, sedekahku banyak, semuanya banyak, tapi kok nggak ada. Ini orang yang sangat-sangat luar biasa, dikatakan bangkrut di hadapan Allah. Ini dia, pahalanya, hajinya banyak, umrohnya banyak, semuanya dia kerjain pahala, tapi orangnya ngomongin orang mulu. Ada? Bukannya sama si itu ngomongnya? Pura-pura banyak ya. Iya kan? Jangan. Ya, kalau ada orang ngomongin dia, ini ibu ada orang ngomongin, ibu dengerin dia ngomong sama. Kongkok, iya kongkok, sama kongkok. Nggak boleh. Maka sebisa apapun tinggalkan. Maaf ya cing, maaf ya bu, saya mah nggak mau ini, saya mau pergi aja. Gitu. Walaupun itu orang yang kita hormatin, tinggalin. Ya, tinggalin. Nggak CS bagian, nggak apa-apa. Masalahnya daripada amalan kita hilang, amalan kita hapus. Kenapa? Iyyakum wal hasad, fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul khatab. Jauhi buruk sangka. Jauhi omongan-omongan yang hasud, omongan yang dengki, sebab omongan hasud dengki memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau api udah makan kayu bakar, habis pisan pahala. Habis jadi debu. Maka jangan suka ngomongin perempuan yang paling sering. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Sebab Rasulullah ketika di Isra Mi'raj kan, yang paling banyak penghuni neraka itu dihuni oleh para perempuan. Karena perempuan senangnya ngomongin orang, disabet mulutnya. Berdua-dua benar, tangan. Emang pinter ya mak, perempuan mau begitu lah, pinter mencoba dah. Gaya matanya bisa, hidungnya bisa, mulutnya bisa. Ke samping, ada pinter ke samping. Iya begitu. Pada bisa ngomongin, tapi kalau cowok pacaran mulu. Pacaran kan ada dosa, udah nikah. Facebook. Mau ke sana beda mah, pacaran baik. Bu, kalau cowok mau udah kumpul yang dibicarain bisnis. Bisnis apaan? Bisnis yang di sana di pojok. Yaudah bu ya, udah.
Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi itu tadi syirik adalah dosa besar. Kemudian ukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Kemudian perkataan-perkataan yang zur, palsu. Ya, ngomong apa baik tapi palsu semuanya, dan keburukan-keburukan orang yang juga dosa besar. Kemudian syahadat atau kesaksian palsu adalah dosa besar. Dan Rasulullah diceritakan ketika membicarakan tentang ini tadi, yang dosa besar itu tadi, ngomong palsu, syahadat palsu atau kesaksian palsu, Rasulullah dari duduk bersandar sampai dia begini, saking ini banyak dilakukan oleh manusia membicarakan orang lain. Maka beruntungnya laki-laki yang tukang mancing. Banyak ngomong. Oke. Kadang-kadang dia ngomong kagak ngomong, pelampung lagi begini. Apa entar dulu. Nah, untung bu penyakit tukang mancing, nggak banyak ngomongin orang. Ya, mari sama-sama kita baca doa pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim.